Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, oke? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Sebelumnya ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Jadi, setiap manusia pasti melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kalian berinteraksi dengan keluarga kalian di rumah. Pasti kalian berinteraksi dengan ibu kalian, ayah kalian, adik-adik, atau kakak kalian. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu adanya syarat interaksi sosial. Sebelumnya ada yang tahu syaratnya apa aja sih? Syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi ketika dua individu atau kelompok saling berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, secara langsung ya, ini berjabat tangan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga yang menerima pesan dapat memahami pesan yang telah diberikan oleh si pengirim. Aspek penting yang terjadi pada saat komunikasi adalah respon. Ingat, respon. Jadi, kalau misalkan tidak ada respon, berarti kita tidak melakukan suatu komunikasi. Karena komunikasi itu adanya hubungan timbal balik. Jadi, ada yang menerima pesan dan ada pengirim pesan. Selanjutnya yaitu sifat interaksi sosial. Yang pertama adalah berulang. Jadi, interaksi atau komunikasi kita lakukan secara berulang. Kemudian yang kedua adalah teratur. Komunikasi atau interaksi yang kita lakukan itu teratur. Misalkan kita pertemuan pembelajaran hari ini misalkan jam 10, setiap jam 10. Besok kita melakukan jam 10 juga. Dan besoknya lagi kita melakukan jam 10 juga. Makanya itu disebut dengan teratur. Yang ketiga adalah disengaja. Kenapa disengaja? Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kita melakukan interaksi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi kita sengaja untuk berinteraksi dengan orang karena kita butuh dengan seseorang dan karena kita adalah makhluk sosial. Yang keempat adalah accidental atau spontan. Kenapa dikatakan spontan? Misalkan nih, saya bertemu orang di jalan, tapi nggak sengaja saya tertabrak dengan orang itu. Kemudian respon orang itu pasti kaget kan, dan saya akan meminta maaf. Jadi, walaupun kita dengan orang yang tidak dikenal, pasti kita akan melakukan interaksi. Contohnya seperti tadi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor mempengaruhi interaksi sosial. Ada yang tahu faktornya apa aja sih? Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 6. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah sikap untuk meniru tingkah laku atau perilaku seseorang secara berlebihan. Ingat ya, yang digarisbawahi itu secara berlebihan. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti adalah menerima sikap atau pandangan terhadap pendapat orang lain tanpa dipikir ulang. Yang ketiga yaitu simpati. Simpati adalah proses ketertarikan seseorang terhadap perilaku atau tingkah lakunya. Yang digarisbawahi adalah ketertarikan terhadap perilaku atau tingkah laku seseorang. Yang keempat yaitu identifikasi. Identifikasi itu ingin menjadi sama atau identik. Identifikasi ini lebih-lebih dari imitasi loh. Jadi emang benar-benar seseorang itu ingin sama atau identik dengan seseorang yang dia sukai. Yang kelima yaitu empati. Empati ini mampu merasakan keadaan orang lain. Jadi misalkan ada orang yang sakit atau jatuh dari pohon dan saya merasa empati dengan dia sehingga saya memberinya obat atau membawa dia ke rumah sakit, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi yaitu dorongan untuk melakukan suatu tindakan dari diri sendiri. Misalkan saya termotivasi untuk masuk PTN yang saya inginkan dan saya akan melakukan belajar yang giat biar saya mendapat nih PTN yang saya inginkan. Kalian juga pasti begitu kan?
Dan yang terakhir dari interaksi sosial itu, tebak apa? Kalian bisa tebak yang terakhir itu apa? Ya benar, jenis-jenis interaksi sosial. Jadi jenis-jenis interaksi sosial itu ada 3, yaitu interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jadi itu semua jenis-jenis interaksi sosial. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Tidak apa-apa, yang penting kalian mudah mengerti dan memahami materi interaksi sosial. Dan sebelum berakhir dan ditutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan 1 buah soal untuk melatih kepemahaman kalian terhadap materi interaksi sosial ini. Oke, saya beri waktu untuk menjawab soal selama 30 detik untuk menjawab soal ini. Gimana? Soalnya mudah sekali kan? Pasti kalian bisa menjawabnya. Ayo, kalian ada yang jawab apa nih? Ada yang jawab A, B, C, D, E. Tapi jawaban yang benar adalah C. Kenapa? Kenapa jawaban yang benar adalah C? Karena di jawaban C adanya pernyataan tentang simpati. Simpati, seperti yang kalian ingat tadi, adalah ketertarikan terhadap penampilan atau tingkah laku seseorang. Maka dari itu, jawaban yang benar adalah C. Loh, kenapa bukan A, B, D, atau E? Karena pernyataan yang lain tidak menunjukkan pada ketertarikan seseorang atas dasar tingkah laku atau penampilannya, sehingga jawaban yang lain dianggap salah atau tidak benar. Bisa dilihat dari opsi yang A. Yogi meneladani sifat guru ngajinya. Meneladani di sini berarti menunjukkan imitasi. Selanjutnya yang B. Sarah mengikuti gaya berpakaian penyanyi idolanya. Yang bisa digarisbawahi yaitu mengikuti. Mengikuti di sini menunjukkan identifikasi, di mana ingin terlihat sama dengan penyanyi idolanya. Selanjutnya yang opsi C. Seorang juri tertarik dengan suara merdu dan sifat ramah pesertanya. Tertarik. Tertarik menunjukkan rasa simpati. Rasa simpati ini berlaku untuk tingkah laku dan penampilan seseorang. Maka jawaban tersebut menunjukkan rasa simpati. Selanjutnya opsi yang D. Masyarakat rutin melakukan tes rapid antigen demi kesehatannya. Hal tersebut menunjukkan faktor sugesti. Mengapa? Karena sugesti menerima sikap, pandangan, dan pendapat orang lain tanpa dipikir ulang, di mana tes rapid antigen merupakan himbauan dari pemerintah dan diwajibkan jika akan berpergian keluar kota. Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan sugesti. Yang terakhir adalah E. Negara tetangga turut prihatin atas kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Di sini sangat jelas bahwa menunjukkan akan empati, yaitu kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan oleh orang lain. Sehingga jawaban yang tepat yaitu C. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan pada hari ini, dan semoga kalian tetap semangat belajar meskipun di era COVID-19 ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!